Alright, hai, halo semua. Ini bakal jadi podcast pertama di channelku Erik Irsan. Yap, namaku Erik Irsan. Kenapa ada semacam dua nama awal di depan? Karena memang ada yang manggil aku Erik, ada yang manggil aku Irsan. Oke, karena ini podcast pertama, aku cuman kepikir untuk bisa share apa yang aku punya dari pengalaman-pengalaman atau ideas atau pandangan-pandangan terhadap apapun yang dalam konteks musik. So, di podcast ini judulnya adalah Panggung Pahit, Pelajaran Berharga. Ya, aku ada beberapa cerita tentang panggung pahit ya, maksudnya pengalaman yang gak enak pada saat manggung. Cerita yang pertama mungkin aku akan mulai dari let's see. Ya, aku rasa ini sekitar 20 I think it's 25 years ago, 25 tahunan lalu lah, dimana masih belum ada internet, masih belum booming, social media juga nggak ada dan segala macam. Handphone juga dulu masih belum tablet itu nggak ada sih, kayak dulu masih pakai HP yang biasa yang hanya untuk telepon dan SMS. Nah, ada satu event waktu itu, acara di sebuah kampus di Surabaya, di sekitar di daerah Tenggilis lah, pasti kalian tahu yang teman-teman yang di Surabaya. Jadi panggungnya lumayan, eventnya lumayan gede, panggungnya gede. Aku dengan bandku saat itu, bandku namanya New Skin. Kita sering bawain lagu-lagu Incubus, Nine Inch Nails, terus apa lagi ya? Banyak sih, masih cover. Ada beberapa lagu kita sih waktu itu juga. Kita udah punya lagu original. Nah, dulu itu, sebagai band itu kita itu waktu zaman kuliah tuh kan kalau mau latihan mesti patungan ya, mesti urunan. Kadang bandnya 5 player, kalau dulu itu sekitar sewa itu 2 jam satu shift ya, itu kayak sekitar 50.000 mungkin atau aku lupa. Tapi let's say 50.000 lah ya. 50.000 itu dibagi 5 orang, jadi patungannya 10 ribuan gitu. Dan biasalah kalau semama mendekati hari H event, kita kan latihannya diseriusin gitu. Ya memang nggak banyak sih waktu itu, kayak maksudnya lagu yang akan dibawakan nggak banyak, paling cuman 4 atau 5 lagu gitu ya. Nah, kita sering latihan, lalu tibalah di hari H. Cukup biasalah di hari H itu kita sebagai band anak kuliahan itu kan ya ada gugupnya, ada ndredeke gitu ya kalau arek Surabaya ngomong tuh. Kita dijadwalkan main jam 7 waktu itu, kalau nggak salah ingat, seperti biasa main jam 7, terus akhirnya acara molor, aku nggak tahu kenapa, terus akhirnya sekitar jam 9 lebih kita dipanggil, oke yuk New Skin waktu main ya. Nah, begitu persis kita mau naik panggung, di briefing lah kita, Mas, ini jamnya kan molor, jadi tolong ya main 2 lagu aja. Itu udah kayak wow. Nih buat teman-teman yang dengerin ini pasti paham nih maksudnya nih. Ya, jadi moodnya kita langsung ambiar, bukan ambiar musik itu ya, tapi bener-bener carut marut. Ada kayak emosi, ada mangkelnya gitu kan, karena kita udah latihan sebegitunya, seserius itu, terus habis itu dipotong cuman 2 lagu ya, tapi kita manut waktu itu, Mas tolong ya benar ya 2 lagu aja, nggak boleh lebih. Udah berargumen lama, ya udah kita 2 lagu. Akhirnya kita naik. Nah, pada saat naik aku masih inget itu kita bawain lagunya yang pertama lagunya Bon Jovi yang judulnya Hey God. Itu kan penuh emosi. Kalau teman-teman tahu atau Bon Jovi lover pasti tahu lah itu. Hey God itu emosinya harus yang gitulah pokoknya ya. Nah, waktu kita bawain itu lagu pertama, floor monitor di panggung itu nggak
apa ya, volumenya nggak beres gitu, nggak balance. Nah, terutama suaraku vokal itu nggak kedengeran. Kan kalau sebagai penonton kan mungkin nggak tahu ya masalah performer di atas panggung itu apa aja ya. Nah, setelah lagu pertama selesai, tentu dong kalau semama floor monitor itu nggak beres, pasti nyanyinya bisa fals, bisa apa ya, overpower. Nah itu di lagu pertama udah exhausted banget aku. Akhirnya lagu kedua aku bilang ke FOH dan aku lupa ya, kayaknya ada side field mixer yang aku ngomong, tolong ini floor monitornya naikin dikit gitu, karena nggak dengeran nih vokalnya, aku bilang gitu. Lalu lagu kedua itu Nine Inch Nails, We're in This Together. Itu juga emosinya, wah lagunya gelap banget itu. Dan ternyata di lagu kedua, berjalannya lagu kedua itu ternyata juga nggak beres juga itu floor monitor. Jadi bisa bayangin aku tuh nyanyi tanpa bisa mendengar jelas musiknya, chordnya di mana, terus ini sampai mana, sebegitunya loh. Aku cuma denger beatnya drum aja, kayak gitu-gitu. Tapi dia chordnya di mana itu aku nggak tahu. Jadi kayak aku blind singing gitu. Jadi kayak buta banget gitu kan. Nyanyinya ini di mana, pokoknya hajar aja lah. Karena saking emosinya ya, dan aku masih muda waktu itu. Jadi emosinya masih labil gitu, nggak stabil. Di ending atau di outro lagu itu emosi banget aku tuh. Aku emosi banget sampai akhirnya setelah selesai nyanyi, tapi masih ada outro musik ya. Akhirnya aku buang itu mic SM58 itu, tak lempar ke kena bass drumnya drummerku gitu. Jadi saya punya dung gitu. Terus aku turun panggung, musiknya masih jalan outro. Jadi kayak tak tinggal gitu loh teman-teman bandku itu. Terus aku turun. Tiba-tiba beberapa kru panggung itu langsung ngambil mic-nya, habis itu langsung datengin ke aku. Aku duduk aja biasa, santai gitu, karena sudah emosi banget. Udah kita mainnya dipotong, molor, habis itu monitornya nggak beres pula, terus kita dapat apa gitu ya. Nah, idealismeku secara seniman itu kayak benar-benar direngut abis malam itu. Si kru akhirnya, para kru panggung akhirnya datang. Ya mereka marah pasti. Mas ini maksudnya apa ini? Gini. Terus aku juga bilang, aku sudah bilang floor monitormu nggak beres, tapi nggak kamu benerin gini. Ya tapi jangan gitu dong caranya. Terus pakai cara apa? Pokoknya gitulah, rame gitu, hampir chaos lah. Tapi terus akhirnya dilerai sama temen-temen. Aku kasih KTP ku, nih aku tanggung jawab. Nah aku tetap tanggung jawab tuh. Itu kayak keinget sampai sekarang karena beberapa hari setelah itu aku kayak ngerasa, aduh ngapain sih aku pakai melakukan itu gitu, ngapain sih harus pakai apa ya, ngelempar mic segala dan segala macam kayak gitu. Tapi beberapa momen selanjutnya aku ngerasa kayaknya nggak apa-apa aku melakukan itu. Itu bukan hal yang benar juga, aku tidak membenarkan perbuatanku itu, tapi aku nggak menyesalinya karena memang ya gimana ya, sekarang bayangkan kalau semama seorang performer itu disewa, di-hire, dibayar, tapi nggak bisa maksimal hanya karena technical problem yang nggak diberesin sama yang bertanggung jawab gitu. Well, itu cerita pertama. Nah, oke, cerita kedua sama, beberapa nggak jauh-jauh dari tahun-tahun itu. Ada satu manggung itu aku lagi nggak fit dan mata lagi bintitan atau timbilen gitu ya, bengkak banget gitu. Jadi kayak mau melek itu kayak aduh sakit gitu. Tapi karena so excited, tiba-tiba jadi bintitan itu kan kayak ada jerawat gitu di mata ya. Karena saking emosi yang meledak, vibe-nya juga udah dapet. Waktu manggung itu tiba-tiba itu meletus, gitu, nggak tahu, tapi nggak kerasa. Tiba-tiba kayak mata ini sudah enteng aja. Nah, cuman di dua lagu pertama itu aku ngerasa sangat-sangat tidak nyaman dan aku sampai lupa lirik karena kepikiran mata terus. Nah itu aku juga masih inget itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih perform,
mesti dipastikan lagi untuk tidak tidak gambling dengan kondisi kesehatan pada saat mau manggung. Jadi mesti dipikirin atau diberesin, paling nggak ada sesuatu yang harus diperbaiki. Maksudnya kalau harus minum obat ya minum obat, atau kalau harus ke dokter ya ke dokter. I think itu saranku ya. Nah, yang ketiga ini agak vital juga ini. Masalah technical problem juga. Sama, manggung di salah satu kampus juga di daerah mana ya? Aku lupa daerah mana. Soalnya semua terlihat sama memoriku nih. Nah, bandku itu waktu itu bawain lagunya Mr. Big. Yes, rock klasik. Karena waktu itu kayak tema acaranya rock klasik atau gimana gitu, lupa. Kita naik panggung, persiapan, kita harus nancepin jack ke ampli, drummerku mastiin hi-hatnya tingginya pas, kursinya pas, dan segala macam. Everything went well, aman. Nah, aku kan biasalah vokalis kan kayak musiknya mesti jalan dulu, dedeng gitu kan, dan vokalisnya baru naik gitu kan. Nah, pas pada saat naik, pas aku nyanyi, tahu nggak? Itu mic nyetrum, cuy. Dan aku kayak kaget, kayak nyanyi pertama kali itu Your Secret in gitu. Jadi kayak kena bibir gitu loh. Dan akhirnya kepotong juga liriknya. Liriknya kepotong. Terus oh my god, aku coba akhirnya aku nggak nyanyi di bait pertama itu. Aku kayak tiba-tiba kayak mic itu kayak aku pegang pelan-pelan, tek. Nyetrum nggak sih? Terus akhirnya ya udah aku pegang, terus habis itu tak pegang tak nyanyiin lagi. Ternyata nggak nyetrum. Ya udah nyanyi, terus habis itu aku taruh lagi di stand. Nah, waktu aku taruh di stand, terus aku nyanyi lagi, nyetrum lagi itu. Wah, well, aku nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ada banyak hal-hal teknikal itu yang di atas panggung itu yang memang perlu perlu dicek semua ya. Nah, kadang biasanya band-band itu udah nggak ngurusin hal-hal kayak gitu. Biasanya pada saat udah manggung, sebelum manggung biasanya ada sound check. Nah, itu kan tapi lebih ke arah mastikan level, gain, terus habis itu floor monitor. Nah, kita dulu zaman itu nggak dikasih itu, karena kita band-band pemula kan, jadi nggak dikasih waktu untuk sound check. Jadi langsung ketemu di jam rundown-nya, lu main jam 7 malam, ya udah langsung colok main gitu aja, kayak open mic gitu. Tapi kalau sekarang udah pasti kita minta, ya maksudnya udah dewasa ini, itu waktu-waktu awal-awal ngeband juga sih sebenarnya. Cuman kalau udah sekarang udah pasti kita harus ada sound check, kita harus tahu spesifikasi sound system yang ada di panggung berapa, apa aja kayak gitu. Kita mesti tahu, kita mesti punya rider lah istilahnya. Kalau sekarang aku sama bandku Moveno, biasanya kita kayak kita perlu minimal 4 floor monitor, terus habis itu ada channel ini, ada channel itu, kayak gitu. Itu adalah 3 cerita dari pengalaman aku, pengalaman pahit, ya nggak sepahit yang gimana gitu sih, cuman ya termasuk kategori pahit lah ya, yang pernah aku alamin, yang nggak banyak orang tahu, terutama penonton pada saat itu. Jadi untuk para penonton yang menonton performer, penyanyi atau band di depan panggung, jika terjadi hal-hal yang kayaknya ganjil gitu, biasanya ada yang nggak beres di mereka. Entah itu floor monitor, entah kalau sekarang mereka pada pakai ear monitor, bisa jadi. So, sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak begini dan manfaat buat kalian, tolong subscribe, like, dan share. Thank you, and I will be seeing you at the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.